dunia ini hanya untuk sarana bagaimana mendekatkan diri kita kepada Zat yang Maha Suci melalui agamanya. Bagaimana mungkin kita akan mencintai rumah kita yang megah, rumah kita yang mewah, sedang kita tahu nanti susah payah kita membangun rumah tidak kita tempati. Kenapa? Akan kita tinggalkan. Masuk kemana kita? Ke alam kubur. Ada rumah, ada mobil. Banyak manusia yang berlomba-lomba untuk mempunyai mobil yang bermewah-mewah, yang bermegah-megah, tapi lupa mempersiapkan amalannya di akhirat. Sudah tahu mobil tidak akan dibawa ke kubur juga. Berislam tuh banyak orang sholat, banyak orang puasa, banyak orang sedekah, banyak orang haji, tapi tidak mau tunduk taat kepada peraturan Tuhan. Itu berislam saja, sia-sia. Artinya apa? Melakukan ibadah tapi mengumbar angkara murka yang ada di dalam dirinya. Nafsunya tidak dipadamkan, selalu berkobar. Ini bahaya. Karena sering orang lain tertipu karena penampilan di luarnya saja. Islam rajin setiap Jumat ke masjid, sering ke masjid jamaah, tapi yaitu tadi sifatnya, tabiatnya, akhlaknya tidak ada yang berubah. Islam tapi tidak beriman. Kenapa tidak beriman? Karena dia tidak mau memahami hakikat siapa dirinya, hakikat daripada sifat cahaya. Sifat cahaya kalau tidak dipakai, yang muncul sifat hewan dan sifat syaitan. Seperti itu. Banyak orang sholat masih maksiat. Sholat ini masih mau maksiat. Ini perlu saya ulang lagi karena ada sambungannya ini. Karena sekarang sangat banyak yang seperti ini. Rajin sholat, rajin puasa, rajin pokoknya. Tapi rajin maksiatnya juga diiringi juga. Rajin nipu, rajin membohongi kata hati. Tuhan bilang ini tidak boleh, dilanggar. Tidak punya takut sama Tuhannya. Artinya tidak beriman. Islam tapi tidak beriman. Ketika sendiri, dia merasa sendirian. Akhirnya dia berbuat maksiat. Itu Islam tapi tidak beriman. Gitu? Banyak seperti itu. Dia sholat tapi tidak percaya Tuhan mengatur rezekinya, Tuhan mengatur keselamatannya, Tuhan mengatur kehidupannya, Tuhan mengatur keluarganya, Tuhan mengatur masa depannya. Ada kayak gini, banyak. Ya. Sholat tapi ketakutan masa depan, sholat tapi ketakutan rezeki, sholat tapi ketakutan ketika diuji dengan yang namanya kesusahan, sakit, kekurangan sedikit, ya kan? Kan seperti itu. Akan aku uji dengan sedikit kekurangan, sedikit kelaparan, sedikit aja diuji. Karena ketika kita sudah bersahadat, Tuhan ingin melihat kedekatan hati kita di dalam memasuki agama Islam itu diuji, pasti diuji. Mau masuk kerja aja, dites dulu kok. Masuk kerja aja itu dites. Melihat kesungguhan seseorang itu
apakah dia betul-betul ingin bekerja. Lah Islam apalagi? Ketika engkau sudah masuk kepada Islam, engkau bersyahadat, engkau menyatakan bahwa ternyata dirimu itu merupakan gambaran daripada kenyataan keberadaan Tuhan yang ada di dunia ini melalui wakilnya yang dikatakan Nur. Maka dengan seperti itu, ketika engkau sudah bersyahadat, engkau mau berserah diri. Nah ini yang terjadi di syariat, orang sudah bersyahadat tapi tidak mau menyerahkan dirinya. Kan seperti itu. Akhirnya apa? Akhirnya orang sholat Islam tapi mau korupsi. Orang Islam tapi masih mau mencurangi. Orang sholat tapi masih mau berkhianat atau memerangi atau menzalimi saudaranya sendiri, masih mau menipu, masih mau menyakiti, masih mau bohong. Kan banyak seperti itu. Nah, cari uang aja dibela-belain nipu, berbohong. Maka dikatakan itu haram. Gak peduli, kadang temennya sendiri ditipu, bisnis akhirnya dikorup sendiri, uang perusahaan, uang joinan juga kabur, kan seperti itu. Dia sholat tapi tidak beriman. Dia tidak beriman artinya dia tidak percaya kepada Tuhan yang selalu meliputi. Artinya Tuhan itu maha melihat, maha mendengar, maha mengetahui. Gak ada rasa takut. Ya ini yang terjadi. Maka banyak kebinasaan dan kecelakaan yang ada di dunia ini. Seperti itu. Tapi ada juga yang orang beriman, percaya Tuhan, saya percaya Tuhan, saya berbuat baik, tapi tidak mau sholat, tidak mau puasa Ramadan, tidak mau mencontoh ibadahnya junjungan Nabi besar Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi mengaku-ngaku belajar ilmu, mengenal diri, belajar ilmu ma'rifatullah, tapi tidak mau mengerjakan sholat 5 waktu. Itu dikatakan dia beriman tapi tidak berislam. Posisi kita di mana? Umur kita berapa? Direnungkan sendiri. Lalu yang kita tuju ialah ihsan. Setelah kita beriman, kita berislam. Ketika kita mempercayai Tuhan, kita mengikrarkan melalui tindak nyata perbuatan zahir untuk taat sama Tuhan. Kan seperti itu. Orang tuh kalau taat sama Tuhan, dia tidak mau membuat susah saudaranya, tidak mau membuat susah keluarganya, tidak mau membuat susah orang tuanya atau anak-anaknya. Dia akan selalu dan selalu memperbaiki dirinya. Setiap hari dia memperbaiki kualitas keimanannya, kualitas pribadinya. Dan setiap hari dia akan melakukan yang namanya puasa ilmu, manekung kalau orang Jawanya. Karena ini syarat yang utama kita menuju kepada ketuhanan, harus suwung, harus kosong dari apapun. Bagaimana kita mau bisa menuju kepada Tuhan kalau hati kita penuh sekali dengan keinginan, ambisi, gambaran dunia? Masih penuh hati ini. Ya berat. Tuhan itu kalau di Jawa namanya tan kena kinoyo ngopo atau laisa. Artinya tidak bisa didekati dengan hal sesuatu yang tidak bersih dan suci. Artinya pikiran kita inilah, hati kita, perbuatan kita,
perbaiki dulu. Jasad kita harus kita bersihkan dari berbagai kebanyakan sifat yang tidak baik yang selama ini mendominasi hidup kita. Kita ini mau ditipu, artinya ditipu oleh nafsu 4 bahwa kita ini akan hidup terus, tidak memikirkan kampung halaman, tidak mikir. Yang penting hari ini senang, besok senang, besoknya lagi senang, nyaman, santai, zonanya zona aman, Tapi maut selalu mengikuti kita. Apa nih? Nggak ada yang paham. Ketika umur 40 tahun, ini yang saya ceritakan yang mayoritas ya. Maut itu sudah mengikuti di belakang kita. Tunggu tanggalnya aja. Kalau manusia diperlihatkan mautnya yang selalu mengikuti dirinya kemanapun dia berjalan, maka manusia itu tidak akan sempat tertawa. Tidak sempat tertawa. Apalagi manusia itu mencari kesenangan, cari hiburan. Manusia ini kan aneh. Ketika sendiri dia merasa sepi, lalu cari hiburan. Artinya belum makrifat. Artinya belum mengenal diri bahwa kita ini selalu bersama Tuhan. Kenapa kita merasa sepi? Kenapa kita merasa cari hiburan? Makrifat itu jangan hanya di lisan. Karena makrifat ini ada dua, secara teori dan praktek. Kebanyakan murid masih berjalan di tahap secara tahu. Murid tahu, tapi belum masuk ke dalam praktek. Artinya di dalam dirinya belum ada rasa was-was dan khawatir terhadap Tuhan. Tuhan sangat dekat. Bagaimana kita mempunyai niat yang tidak baik ini, bagaimana ceritanya? Bagaimana kita mempunyai hati yang tidak baik ini, bagaimana ceritanya? Nggak ada takutnya. Kita mau bicara sama orang sampai lepas dari kontrol, bagaimana ceritanya gitu loh. Tuhan sangat dekat. Jangan biasakan Tuhan ada di atas, jangan biasakan, ya. Nanti menurun ke anak cucu kita. Yang di atas siapa? Tuhan meliputi, ya, diajari anak-anaknya. Tuhan tidak di atas, tidak di bawah, tidak di kanan, tidak di kiri. Tuhan meliputi. Masukkan lagi. Oke. Siapa kita? Kezahiran, penyataan, sifat tuh. Nah, nggak usah disebut. Artinya kita bukan Tuhan, ya. Tapi kita tidak lain daripada bagian daripada kezahiran sifat tuh. Artinya jangan disebut, sudah dirasakan aja, ya. Artinya apa? Baik atau buruk, Tuhan melihat kita. Apakah tidak ada kekhawatiran? Ini yang perlu saya pertanyakan, kepada semua murid ini perlu saya pertanyakan ini. Tidak ada rasa ketakutan sedikit pun, ya. Kenapa selalu kita ini? Mohon maaf, akan kami lanjut ke episode berikutnya. Terima kasih. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan dengan wasilah junjungan Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita dikumpulkan di surga bersama junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin amin ya robbal alamin.